Pemirsa, banjir mengepung berbagai wilayah di Jakarta. Banjir dengan ketinggian bervariasi menghambat laju lalu lintas dan membuat warga terpaksa mengungsi. Di Jakarta Utara, banjir membuat akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi yakni 30 hingga 50 cm menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Di Jakarta Barat, banjir setinggi 15 hingga 30 cm menggenangi Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya. Sebagian pengendara memilih nekat menerjang genangan air. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di permukiman warga berkisar dari 20 hingga 40 cm. Sementara itu, di Jakarta Timur, kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Menurut penuturan warga, air mulai naik sejak Selasa sore. Meski banjir merendam rumah mereka, sebagian warga enggan dievakuasi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan bermotor mengalami mogok ketika melintas di jalan tersebut. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya, air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping jalan perimeter utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru gini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Gini juga biasanya Ya, kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Ya, lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir tak hanya mengepung Jakarta, namun juga wilayah penyangga di perumahan Suropati Residen, Bekasi, Jawa Barat. Banjir menggenang sejak Selasa malam hingga Rabu pagi di Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir setinggi setengah meter menggenangi pemukiman warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat sejumlah titik jalan di perumahan Suropati Residen, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi tergenang banjir. Banjir yang terjadi sejak Selasa malam mencapai ketinggian air hingga 60 cm. Bahkan air masuk hingga ke dalam rumah warga. Meski air surut, warga khawatir banjir kembali datang lantaran drainase yang buruk dan tidak adanya resapan air atau danau. Warga berharap agar dibangun resapan air sebagai solusi mengatasi banjir.
Pak. Hari malam. Jam berapa? Dari jam berapa ini? Dari jam 10-an kalau nggak salah. Kalau saya enggak, kalau yang tetangga pada masuk. Oh, masuk ke belakang rumah ya? Blok Iya, S semua ini ya? Iya, pada masuk semua blok E. Paling parah kalau di sini Pak, dia kalau di ini sedengkul kalau di depan rumah saya. Ah. Sementara di perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, tim gabungan BPBD bersama relawan menyisir rumah-rumah warga yang tergenang banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini sejak Selasa sore hingga malam. Ketinggian air berkisar setengah hingga 1,5 meter. Banjir diduga akibat meluapnya Sungai Cirarap dan Situ Gelam, sehingga warga diungsikan ke musola dan rumah warga lainnya. Ya, setiap tahun pasti banjir, karena kita kan tinggal di belakang danau. Ada berapa rumah yang terendam, Pak RT? Yang terendam ada 35 kakak. Itu untuk ketinggian air berapa, Pak RT? Untuk saat ini 1,5. Tadi kita evakuasi pakai perahu itu 1,5 meter. 2 kecamatan di wilayah Rajek dan Pasar Kemis terendam banjir. Sementara 2 kecamatan di wilayah Rajek dan Pasar Kemis terendam banjir. Sementara korban banjir sudah dievakuasi ke balai warga yang menjadi lokasi pengungsian. Untuk wilayah kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajek dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajek itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terendam banjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Genangan banjir juga masih terjadi di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajek, Banten dengan ketinggian hampir 2 meter. Meski pada siang hari air mulai surut, ratusan warga bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Total warga terdampak dari 5 RT itu ada kurang lebih 195. Tadi data valid 195 dari 5 RT. Warga berharap air cepat surut sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Dari Bekasi dan Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jabodetabek sejak kemarin membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi setengah meter memutus akses jalan dan membuat kendaraan mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Haenda, Indra Purnama, iNews melaporkan.